Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di pertemuan minggu ke-7 ini ya, Bapak akan menyampaikan materi bab ketiga ya, terkait haki ya. Apa tuh haki? Itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, dimana nanti ya tujuan dalam pembelajaran ini kalian ya menjelaskan pengertian haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual ya, mengidentifikasi dasar hukum haki ya, mengemukakan prinsip-prinsip haki, menunjukkan dasar hukum haki ya, dan mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Apa sih itu ya haki sendiri ya? Hak itu apa sih ya? Oke, di sini ya sedikit Bapak akan bahas ya hak kekayaan intelektual. Itu kaitannya terkait tentang ya pada pemikiran bahwa karya ya, karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia memerlukan pengorbanan tenaga ya, waktu dan biaya ya. Makanya dikonsepsikan ya menjadi hak atas ya kekayaan intelektual. Nah, itu suatu karya ya yang diciptakan oleh orang ya. Makanya perlu ada hak ciptanya. Misalkan ya pengarang lagu ya, seperti musisi menciptakan sebuah lagu ya. Nah, lagunya itu merupakan hak ciptanya ya. Kalau sudah dipopulerkan ya itu menjadi hak ciptanya dia, karena sudah ada apa, badan perlindungan hukumnya ya. Nah, tujuan dari perlindungan ini ya, perlindungan hukum tadi ya atas hak ciptanya tersebut ya, mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya kepada si pencipta. Nah, kalau misalkan ya kalian ya sebagai musisi misalkan ya, pengarang lagu, atau misalkan sebagai apa namanya, orang yang menciptakan suatu produk ya, dan itu belum ada penemunya ya kan ya. Nah, itu harus dipatenkan supaya apa? Tidak diplagiat oleh orang lain, ditiru jadi hasil karya kalian. Makanya perlu adanya haki ya, hak atas kekayaan ya, apa, intelektual kalian. Jadi benar-benar dihargai ya hasil karya kalian, di hak patenkan gitu. Nah, ada beberapa pengertian tentang haki di sini ya, berdasarkan para pakar, berdasarkan Ismail Saleh ya. Pengertian hak itu adalah pengakuan, penghargaan pada seseorang ya, atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik bersifat sosial maupun ekonomi. Nah, di sini menurut Ismail Saleh ya, haki di sini ya pengakuan dan penghargaan ya terhadap apa? Penemuan tadi ya, atau penciptaan karya intelektual yang memberikan hak-hak khusus kepada mereka, baik secara sifat sosial maupun ekonomi. Nah, berarti secara sosial berarti banyak dipopulerkan ya. Kalau secara ekonomi itu ada nilainya ya, hak ciptanya tuh. Jadi harus bayar misalkan ya, hak patennya ya. Itu. Oke, mungkin nanti ya akan Bapak jelaskan lebih ya detail lagi ya. Nanti, nah ini kalian bisa baca ya beberapa apa pakar ya ini yang mengungkapkan tentang haki ya. Nah, seorang wirausaha ya harus memahami dan mematuhi tentang hak atas kekayaan intelektual ya. Untuk apa sih diciptakan itu? Supaya tidak apa, mudah ditiru nih, tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, bahwa hak kekayaan ya intelektual ya itu sangat berharga ya. Maka
perlu adanya pengakuan supaya tidak ada penjiplakan ya, yang ditiru atau diakui oleh orang lain. Nah, keuntungannya apa sih? Ya, nanti mendapatkan royalti. Royalti di sini ya bisa berupa uang ya. Bisa sebuah apa namanya? eh, Biasanya umumnya tuh ya bisa dalam bentuk barang ya. Gitu. Itu suatu pengakuan ya. Umumnya nih royalti ini umumnya tuh ya eh, apa ya, nilai 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 yang didapat ya gitu atas penemuan atau produk yang kita buat gitu. Nah itu royalti ya. Jadi royalti tidak didapat ini ya, eh, produk kita ini dipakai orang banyak, diakui orang banyak. Nah itu yang kita dapat ya, royalti tadi dari pemakaian atas produk yang kita ciptakan tadi ya, gitu dipakai orang banyak gitu. Oke, ada sedikit cerita nih. Mungkin kalian tahu ya, presiden ketiga kita siapa? B.J. Habibie. Nah, beliau tuh presiden ya pertama ya yang pencetus apa namanya pesawat ya di era tahun 90-an ya. Jadi menciptakan suatu pesawat ya komersil agar bisa digunakan oleh masyarakat ya atau bangsa Indonesia ini ya. Jadi negara kita nih tidak hanya cuma menggunakan saja ya. Pada umumnya kan konsumtif aja nih negara kita nih ya. Nggak bisa apa-apa ya. Selalu apa namanya beli ya pakai produk luar ya kan ya. Nah makanya pencetusnya ini ya Pak Habibie ya, B.J. Habibie ini ya. Nah dia mencoba ya berinovasi untuk menciptakan produk ya pesawat komersil ya di tanah air ya. Untuk seorang anak bangsa ya itu mencoba ya berinovasi melakukan penelitian percobaan ya membuat pesawat terbang gitu. Nah ini merupakan suatu penemuan ya, ini merupakan suatu penemuan. Nah penemuan tadi ya pastinya ada nilai ya, ada nilai yaitu royaltinya, royaltinya. Nah royalti ini ya diberikan ya kepada kita ya atas produk yang dipakai terhadap apa namanya orang lain di situ ya. Oke, tujuan dan sifat haki yang pertama nih ya tadi mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak atas ya, hak atas kekayaan intelektual. Jadi adanya copy paste ya, ini ciptaan saya nih gitu. Nah kalau sudah adanya haki ya pengakuan atas hak cipta kita nggak akan bisa diduplikasi ya oleh orang lain ya. Misalkan kamu ya punya usaha ya membuat suatu restoran makanan ya, misalkan ayam geprek ya kan ya, ayam geprek misalkan usaha restoran makanan ayam geprek misalkan. Nah ini belum ada awalnya ya kan ya. Nah kemudian muncul ada ayam geprek tambahin lagi bensu misalkan ya. Nah ini kan otomatis kan sudah jadi hak cipta ya atas nama bensu ya. Nah itu awalnya padahal dia meniru ya, karena tidak ada hakinya ini ya jadi bisa di copy paste dan diakui oleh orang lain gitu. Jadi produknya ini ya jadi produk milik orang lain. Oh kata siapa punya kamu gitu kan, kamu yang nyiptain, mana buktinya? Nah ini saya ada buktinya nih gitu, secara tertulis gitu. Kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa karena ada badan hukumnya tadi kan. Nah tuh yang pertama ya, makanya perlu ya pengakuan hak atas kekayaan intelektual terhadap suatu ciptaan yang kalian buat, baik itu produk ya, baik itu penemuan sesuatu ya gitu. Nah itu perlu diakui ya.
Oke, yang kedua ya, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Artinya ya, nah dengan adanya hak ini ya diakui berarti kan hak atas produk kalian nih misalkan ya. Kalau kalian nih misalkan jual produk ya tanpa ada brandnya, tanpa ada mereknya, kira-kira pesaingnya akan memilih produk kalian nggak? Nggak mungkin. Ya pasti milih produk yang sudah ada karena apa? Sudah terjamin ya kan ya kualitasnya ya kan ya. Nah, makanya perlu adanya haki tadi. Haki ini nih tuntutannya banyak ya. Tadi tidak akan diduplikasi produknya yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai apa? Daya saing nih. Ya, terhadap produk yang ada di pasaran. Contoh ya, misalkan nih kita pakai produk kosmetik aja ya, produk kosmetik ya. Produk kosmetik kalau kalian tahu ya banyak macamnya kan. Ada MS Glow ya kan ya. Kemudian ada Mustika Ratu, kemudian apalagi lah banyak lah itu pokoknya ya, produk-produknya. Itu salah satu contoh aja kosmetik ya. Kemudian sekarang kita ambil contoh lagi produk apa namanya peralatan apa alat mandi aja nih, sabun contoh sabunnya banyak kamu ke swalayan ya belanja pasti banyak pilihannya variannya banyak ya kan ya ada Lifebuoy ya kan ya ada Nuvo ada Simsui ada apa lagi ya banyak pokoknya pilihannya ada yang cair ya kan ada yang bentuknya bata gitu kan nah ini merupakan apa namanya produk ya yang sudah mempunyai haki di situ. Nah, kemudian yang ketiga ya, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Nah, dengan ada haki ini, kita bebas nih melakukannya suatu penelitian. Untuk apa? Bisnis. Ya, benar nggak bisnis? Iya, bisnis. Contoh ya, sekarang kalau kita berbicara tentang penelitian ya, nggak usah jauh-jauh sekarang. Penelitian teknologi aja sekarang ya. Sekarang di eranya Bapak dulu, masih zaman sekolah ya dulu. Nah, HP itu belum ada yang namanya Android ya. HP itu belum ada yang namanya Android contoh sekarang ya. Android. Android itu masih masih apa ya? Asing terdengarnya tuh. Ya, zaman Bapak sekolah Android itu masih asing. Ya. Terkenalnya dulu tuh apa? 3G ya. Dulu. Mungkin kalau sekarang 3G udah ketinggalan zaman, tapi di era zamannya Bapak 3G ini luar biasa handphone. Ya. Nah, kemudian berkembang ya kan ya teknologi. Karena apa? Untuk apa? Bisnis. Betul nggak? Kalau nggak bisa bersaing ya teknologinya nggak bisa berkembang, maka nggak akan laku gitu ya di pasaran. Jadi selain tadi ya mempunyai hak cipta ya sebagai daya saing dan pangsa pasar juga sebagai penelitian untuk bisnis itu ya produk itu oke ya itu apa namanya tujuan ya dari haki tadi oke nah beberapa sifatnya oke dari haki ya yang pertama memiliki jangka waktu tertentu ya bener nggak betul nah ini contohnya tadi HP ya kita bicara teknologi HP aja ya nggak usah yang jauh-jauh sekarang gadget ini kan ya gadget ini kan jadi apa namanya andalan sekarang kan coba bayangin dari anak SD ya sampai perguruan tinggi ya apa yang nggak tahu HP zaman bapak sekolah dulu nggak ada anak SD itu tahu HP ya nggak kayak sekarang ya nah, apalagi ditambah sekarang kan pembelajarannya daring ya online ya kan ya jadi harus menggunakan gawai semua ya pakai gadget itu jadi nggak menutup kemungkinan ya sekarang nah jadi di kalangan usia itu sudah tidak mempengaruhi lagi ya jadi jangka waktu ya untuk apa namanya mempelajari sesuatu itu udah nggak ada batasan ya berdasarkan usia nah
Kalau berbicara tentang haki sendiri ya, berdasarkan jangkauan waktu tadi ya itu perkembangan teknologinya ya, HP ya. Nah, ada batasannya. Apakah selalu itu dipakai? Enggak, ada kalanya nanti pasti ada kekurangan dari teknologi tersebut ya. Bahkan kalau Bapak bilang ya, teknologi itu sampah, benar nggak? Bayangin aja, kalau teknologi itu sudah tidak bisa mengikuti di era zamannya, pasti akan ditinggalkan teknologi tersebut. Ya, seperti itu. Makanya Bapak ya ini hanya penilaian Bapak ya. Kalian boleh mengarah seperti Bapak ya pandangannya, boleh tidak ya. Kalau Bapak ya cara pembelajarannya ya terkait teknologi yang sudah ada itu cukup kita pelajari saja ya. Jadi tanpa harus kita punya gitu loh. Kita ikutin aja perkembangannya apa sih gitu kan. Yang menonjol di mana gitu kan. Kalau misalkan sisi kelebihannya tuh kita bisa gunakan ya untuk keperluan kita ya, untuk kegiatan sehari-hari ya. Kalau cuman fungsinya penambahan fitur saja, kemudian penambahan speknya saja, ya itu kalau bapak bilang ya nggak ada ininya gitu kan, nggak ada perubahannya cuman dari sisi apa namanya fitur saja gitu kan, dari tampilan saja gitu kan. Nah kalau nanti sudah ada muncul misalkan ya handphone yang sudah hologram baru bapak beli ya. Saat ini sudah ada, cuman belum bisa digunakan di negara kita ya, masih tahap uji coba itu. Headphone yang hologram. Mungkin kalau di sini ya Android di luar negeri itu udah perkembangannya mungkin udah yang keberapa gitu ya. Di sini mungkin baru ya eranya Android itu. Tuh. Oke, yang kedua ya, bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, di mana bersifat eksklusif ya di sini apa tidak ada satupun orang ya yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Nah itu eksklusifnya ya. Kemudian pemilik hak ya bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain terhadap ciptaannya. Ingat ya. Jadi dengan adanya haki ini ya itu sifatnya eksklusif. Eksklusifnya di sini apa? Hak cipta kita tuh misalkan dipakai digunakan orang lain ya. Nah itu tanpa memberikan tadi ya apa royaltinya ke kita, maka kita bisa ya mengajukan nih tuntutan ya. Tuntutan apa? Hukum ya terhadap hak pelanggaran menggunakan apa? Hak cipta kita itu. Karena apa? Bisa jadi ya itu nanti dipublikasikan gitu kan. Gitu kan. Nah, itu dikomersilkan nanti. Jadi diproduksi banyak gitu kan untuk mencari keuntungan pribadi gitu. Padahal itu hak ciptanya orang gitu kan, hak ciptanya kita misalkan sebagai pencipta produk ya. Oke. Ya jadi yang kalau berdasarkan sifatnya itu ada dua ya. Ada jangka waktunya tadi. Jadi ada batasannya di sini. Ya contohnya ya tadi merek nih contohnya di sini ya. Contohnya merek. Oke kalau tahu sekarang juga ya perkembangan teknologi banyak yang berubah ya sebenarnya. Kalau kita bicara teknologi itu nggak ada habisnya ya. Selama nih bumi ini masih masih itu ya masih ada ya teknologi akan berkembang terus ya. Gitu. Ya. Oke lanjut lagi ya. Ya terkait prinsip-prinsip haki ya. Prinsip haki di sini ya terdiri dari 4 ya. Prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi di sini ya sebagai apa? Sebagai bentuk ya keuntungan. Nih, keuntungan pemilik ya sebagai keuntungan. Pertama, prinsip haki nih. Jadi ya jelas dong kita kan yang menciptakan nih ya penemuan ini, penelitian ini ya. Masa kita nggak diuntungkan ya dari hak cipta kita gitu kan. Sudah kita akui gitu kan. Kita apa namanya? Sudah punya hak ciptanya nih kita nih. Kemudian diakui kan ya. Nah, orang lain pakai. Nah, kita dapat royalti. Ya pasti kan diuntungkan kita dong. Bener nggak? Bukan dirugikan dari hak cipta yang kita buat, dari produk yang kita buat. Bener nggak? Itu. Oke. Kemudian yang kedua,
ya, prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini apa? Nah, dalam menciptakan sebuah karya, nah, atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil ya dari kemampuan intelektual dalam ilmu ya, pengetahuan ya, iptek ya, seni ya, sastra, mendapatkan perlindungan. Nah, nih mendapatkan perlindungan. Prinsip keadilan artinya apa? Jadi kita yang menciptakan ya, produk ya, baik itu produk atau penemuan ya, suatu ciptaan atau karya ya. Nah, ini kita mendapat prinsip keadilan. Jadi, oh, dilindungi gitu loh. Ya, hasil hasil karya kita tuh dilindungi ya, benar-benar. Jadi ada orang lain misalkan ya meniru produk kita, maka orang tersebut akan dikenakan hukum ya, kenakan hukum gitu. Nah, itu hak cipta. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip kebudayaan. Di mana di sini ya, prinsip kebudayaannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan sastra ya, seni, dan meningkatkan kehidupan manusia. Nah, budaya. Nah, hak kita di sini bisa berupa ya pengembangan ilmu ya. Ingat nih, ilmu pengetahuan ya, bisa sastra, seni. Gitu. Untuk apa? Meningkatkan kehidupan manusia. Tuh ya, prinsip. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial. Nah, mengatur tentang apa ini? Manusia ya, mengatur tentang hak yang diakui hukum. Jadi menjelaskan ya bahwa nih, oh kamu jangan main-main, bahwa ini sudah ada hak ciptanya ya, gitu, terhadap suatu penelitian orang lain ya. Jadi kalau misalkan plagiat ya, ya mau tidak mau harus dihukum ya terhadap hak kita tersebut ya. Kadang kan ada ya apa namanya, hak karya tuh yang agak mirip-mirip gitu kan ya. Nah, miripnya itu seperti apa gitu kan? Apa dari bentuknya, dari warnanya, apa dari kreasi apanya gitu kan? Banyak. Gak mungkin semuanya itu sama plek. Kalau sama plek, nah itu yang berbahaya. Ya. Jadi ya, prinsip sosial ini ya, untuk melindungi ya, nah dia mengakui oleh hukum ya. Ini ya, hak yang diakui oleh hukum ya, kepada individu ya, merupakan kepentingan ya, satuan perlindungan yang diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat ya. Oke, lanjut lagi ya, berdasarkan klasifikasi haki di sini. Nah, ada levelnya nih sini nih, ada hak cipta ya, ada hak cipta. Kemudian yang kedua hak kekayaan industri ya, misalnya. Kemudian apa lagi nih, kita akan bahas deh satu-satu ya. Dah, cuma ada dua ya. Jadi, oke, kita bicara dulu yang pertama ya, terkait hak cipta nih. Ya, berdasarkan WIPO, The Creation of Human Mind ya. Hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta ya, copyright ya, ini hak cipta, copyright ya, and hak apa deh, dan hak kekayaan industri, industrial property right. Oke, yang pertama nih ya, hak cipta merupakan salah satu ya, salah satu jenis hak kekayaan intelektual ya. Namun hak cipta ini nih sudah digarisbawahi ya, berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten ya, yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi. Gitu. Karena hak cipta merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak mencegah orang lain untuk melakukan apa tadi? Plagiat. Ya, sifat hak cipta nih di sini. Kalian bisa baca nanti ya. Sebagai benda bergerak, tidak berwujud. Bener nggak? Iya, contohnya lagu. Oke, lagu. Contohnya aja lagu ya. Coba kalian lagu-lagu yang sering dibawakan coba itu kan. Mesti itu kan ada dibawa nama 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 entah nama bandnya ya, nama penciptanya ya. Misalkan ya. Biasanya kalau kalian lihat di YouTube ya, terlagu siapa penyanyinya gitu kan. Jadi nyanyikan oleh siapa gitu kan.
Nah, pasti penciptanya tuh selalu dicantumkan. Kalau nggak dicantumkan, nah itu nanti berdampak nanti ke apa? Ke haki nanti itu disangka plagiat. Gitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua nih ya, sifatnya apa lagi nih? Hak cipta ini dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis nih, bisa di notaris atau di bawah tangan. Nah, jadi tadi gue bilang ya, jadi tidak hanya cuman sekadar ucapan saja, tapi harus ada pengakuan secara tertulis, hitam di atas putih gitu. Ya, bisa di notaris ya, ya pengacara ya. Nah, ini atas tanda tangan gitu. Oh nih diakui gitu loh oleh hukum. Ya, yang ketiga ya sifatnya ini tidak dapat disita ya. Karena apa nih? Jika diperoleh secara melawan hukum nih, itu kan. Karena tidak dapat disita ya. Dalam barang buktinya tuh nggak ada, ya kan ya, benar nggak? Kecuali jika diperoleh secara melawan nih, melawan hukum. Ya, jadi haknya ya, hak cipta nih ya di sini. Oke, itu hak eksklusif yang tadi gue bilang nih kan, eksklusif. Jadi pemegang hak ciptanya bebas melaksanakan hak cipta tersebut ya. Sementara orang yang pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak ciptanya. Jadi nggak boleh kalian misalkan menemukan bikin apa produk ya atau suatu karya. Kemudian teman kalian ada yang copy paste ya, copy paste aja. Jadi nyontoh, niru semua, nggak ada perbedaan sama plek gitu. Nah itu bisa nanti ya kaitannya nanti sama apa? Sama hak cipta nanti harus izin dulu. Kalau nggak izin nanti kaitannya sama badan hukum nanti itu. Oke. Yang kedua ya hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ya tadi mendapatkan manfaat ekonomi ya atas hak ciptanya ya. Jadi nanti ngalir uang. Ya, ngalir uang. Nah, ngalir uang. Ngalir uang, bener. Karena diakui kan, kita mempopulerkan kan. Contohnya aja sekarang musisi musisi lama lagu ya. Contohnya ya kayak Dewa ya, Dewa 19. Mungkin ada yang tahu di sini ya. Dewa 19. Nah, itu semua ada hak ciptanya. Kalau kita misalkan download lagu ya. Nah, itu mereka yang punya lagu itu dapat royaltinya ya. Kalian nggak tahu ya kalau misalkan download lagu ya. Nah, itu dapat royaltinya ya. Oke, yang kedua ya hak moral. Artinya nih hak ini melekat pada diri penciptanya dan pelaku seni ya, tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun ya, walaupun cipta tersebut yang terkait telah dialihkan. Nah ini ada nih undang-undangnya ya, badan hukumnya ada jelas. Nah ini hak cipta itu bisa ya mencakup ya buku ya, baik program jenisnya nih ya, program komputer ya, pamflet, perwajahan ya, layout ya kan, karya tulis ini kan, banyak lah, ceramah, kuliah, pidato ya, ciptaan dan lain sebagainya nih, musik. Nah ini tadi yang baru bilang musik ya, karena apa, tanpa teks bisa nggak ditiru, bisa ya, jangan salah gitu. Ya sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua nih, hak kekayaan industri ya, industrial property right nih. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik industri ya, utama yang mengatur pelindungan hukum. Biasanya paten diakui ya, hak paten, ada hak patennya. Ya, itu hak paten ini diakui nih ya, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Nah, contohnya hak paten kayak siapa tadi yang Bapak cerita di awal, presiden kita B.J. Habibie ya gitu. Nah ini merupakan apa,
Ini tadi perkembangan teknologi kan ya, itu kan investasinya itu kan untuk apa? Membuat pesawat terbang. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kedua ya, tadi hak paten yang pertama ya, kedua adalah hak merek ya. Nah ini merek juga, kalau kalian tahu ya merek ya itu tuh nggak sembarangan, ada haknya itu ya, bentuk gambar, simbol ya, kata-kata, huruf, angka ya, susunan warna, kombinasi ya. Contohnya aja sekarang kalau kamu tahu Pertamina ya, nih kalau Pertamina zaman dulu ya gambarnya apa, kuda laut. Coba aja kamu kalau nggak percaya, browsing kuda laut awalnya dulu ya, dua kiri kanan gini contohnya, kuda laut. Nah ini gambarnya. Nah tapi sekarang apa, modelnya berubah kan ya, kalau nggak salah gini ya modelnya nih, ada tiga dia, ada tiga pokoknya itu ya. Nah ini ya hak merek. Nah ini berubah kan dia kan. Nah, ini jadi kalau kita pakai ini ya, ini bisa kena hukum kita nanti ya, kena sanksi itu ya. Perubahannya dulu nih, ini Pertamina awal ya gambarnya itu udah laut ya, kemudian beralih sekarang kan warnanya apa ya, kalau nggak salah warna hijau ya, warna putih, warna merah ya kalau nggak salah itu, warna biru ini. Nah, itu hak Pertamina. Oke, lanjut lagi, hak varietas tanaman ini juga ya. Ya, hak pemuliaan tanaman intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT ya, biasanya kayak Kalpataru gitu ya, gitu kan. Menjaga limitasi lingkungan alam gitu ya biasanya tuh kan. Nah ini itu ya. Kemudian yang ke berikutnya ya, rahasia dagang nih, yang juga ada badan hukumnya ya, perlindungan rahasia dagang atau metode produksi ya, metode pengolahan, metode penjualan. Nah ini juga jadi benar-benar dirahasiakan. Contohnya apa, ayam ayam Kentucky itu ya, contoh ayam Kentucky itu kan, kamu tahu kan ya, Kentucky ya kan, KFC lah kalau nggak tahu Kentucky ya, KFC ya, McD itu juga kan sama kan ya. Coba kalau kita lihat sekarang kan banyak ya ayam Kentucky yang murah itu kan, murah meriah ya, murah meriah, nah kan ya, cuman harganya 7.000 8.000 ya, kaki 5 lagi, rasanya nggak beda jauh, bener nggak? Tapi di situ ada perbedaan ya antara Kentucky yang beneran ya beli di restorannya langsung sama yang kita beli di kaki 5. Walaupun dari segi rasa misalkan sama ya, pasti ada yang berbeda di situ. Entah dari segi pelayanannya ya kan, tempatnya, bener nggak gitu kan. Nah, ini salah satunya nih ya, dalam dagang ini. Makanya kan apa, di situ ya makanannya sama ya kan ya, tapi belum tahu ya kan kita bumbu-bumbunya apa aja sih kalau yang di Kentucky itu, kemudian yang di McD itu apa, sama nggak sih yang dipakai di kaki 5 gitu kan, kok rasanya sama gitu kan, pasti ada yang berbeda, nggak akan sama gitu kan. Makanya ini dirahasiakan, nggak boleh orang luar tahu ya, itu namanya rahasia dagang. Nah ini karena ada badan hukumnya, wah kalau misalkan ditiru gitu kan, nah ini bahaya ya kan ya, diplagiat. Ntar bisa-bisa ada restoran KFC murah nanti, cuman 20.000 paketnya gitu, atau mungkin cuman 5.000 gitu kan paketnya gitu. Nah, ya resikonya bahaya nanti gitu ya. Oke, yang ke berikutnya ya terkait desain industri. Nah ini desain industri juga kayak tadi yang bawa bilang logo Pertamina gitu kan, kemudian bentuk ya, konfigurasi garis juga nih, warna. Nah ini juga desain desain industri. Nah ini diwujudkan dalam pola 3 dimensi ya, atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas ya. Tuh
Contohnya aja Kongwan ya, kalian tahu Kongwan, paling Kongwan ya, yang biasanya kalau Lebaran tuh dibuka ya, isinya rengginang. Aduh, oke kita nggak bahas itu ya. Lanjut lagi. Nah, nah ini logo Kongwan, kalian nggak tahu ya, Kongwan ya itu kan ya. Itu gambarnya keluarga ya kan ya, sebuah keluarga di situ kan. Kalau kalian lihat di apa namanya kalengnya ya, itu kan ada keluarga itu kan, ada ibu sama anak ya, ini anaknya ya, laki-laki sama perempuan di situ kan, lagi makan di meja makan kan ya, gitu. Nah, coba beda lagi kan, apa namanya, logo ya atau desain desain yang dipakai nih untuk produk produk makanan lain, misalkan kayak sejenisnya biskuit ya, wafer ya, wafer beda ya kan ya, kue kaleng ya kan, beda-beda pasti kan ya. Itu salah satu keunggulan ya, ini sini ini juga ada barang ciptanya nih sini ya, ini ada ciptanya, nggak sembarangan. Nah, cuma gambar gini doang, jangan ditiru nih. Kalau kita tiru ya kita jual produk gini punyanya Kongwan, nah Kongwan nanti nuntut nanti kita. Oke, kemudian ya lain lagi ya terkait desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini oke, lanjut lagi ya, indikasi ya geografis ya. Nah ini biasanya seperti apa sih, ini tentang faktor-faktor geografis nih biasanya ya, faktor alam dan faktor manusia biasanya nih, datanya juga ya, ini sifat-sifatnya ya, ini seperti ini ya gitu. Jadi untuk hak ciptanya ini, hak kekayaan industri itu muncul seperti itu ya. Jadi nah, oke, jadi itu ya undang-undangnya ada di sini. Nah ini ya dasar-dasar hukum kekayaan intelektual di Indonesia ya, ini diatur oleh badan hukum nih, pengatur hukum tentang hak cipta nih, hak hak atas kekayaan intelektual nih di Indonesia nih diakui berdasarkan undang-undangnya ya. Hak cipta tuh ada nomor 19 tahun. Nah ini kaitannya nanti sama hukum nih kalau kita melanggar ya. Jangan coba-coba kita melakukan percobaan untuk menduplikasi atau apa namanya, menjiplak gitu loh hasil karya orang lain. Oke itu ya. Nah ini beberapa syarat ya hak itu bisa dipatenkan. Oke, yang pertama nih tadi sifatnya baru, jadi belum ada sama sekali apa namanya, karya yang ada pada saat itu. Atau misalkan teknologi nih ya, teknologi saat ini nih belum ada misalkan ya. Contoh misalkan ya, nih di negara kita nih untuk sumber energi ya baterai ya. Terus ya baterai di negara kita nih masih belum bisa ya membuat baterai yang kadar umurnya tuh bisa lama gitu loh. Dan di kita juga belum ada industri baterai yang apa namanya, yang bisa membuat baterai itu ya, mulai dari menciptakannya kemudian sampai nanti penanganan limbah baterainya itu kalau sudah tidak bisa dipakai itu seperti apa gitu. Sampai saat ini ya kalau kita buat baterai kan langsung dibuang gitu kan ya, itu kan baterai-baterai ini baterai buatan gitu kan, contohnya kayak batu bara ya, ini kan yang dipakai itu kan buat baterai ya, baterai jam dinding gitu. Ya, lanjut lagi ya, sifatnya baru yang tadi. Yang kedua ya, sifatnya inventif ya. Apa tuh inventif? Ya, inventif di sini ya kemampuan untuk menciptakan atau merancang suatu yang sebelumnya belum pernah ada ya. Hanya diberikan kepada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art. Oh berarti pada seni nih di sini ya. Ini pada seni. Kemampuan nih. Jadi menciptakan dan merancang sesuatu yang belum pernah ada. Nah, di sini penemunya tuh harus mempunyai person skill in the art.
Nah ini itu. Oke, kemudian yang ketiga ya aplikatif. Nah bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, ya bisa digunakan. Artinya tuh untuk siapa? Untuk masyarakat luas. Loh, Pak, tadi katanya nggak boleh hak cipta kita digunakan orang lain. Beda, maksudnya di sini ya aplikatif ini kita tujuannya untuk apa tadi? Bisnis, bener nggak? Kita dapat royalti. Ingat, ya produk kita nih kita jual, ya kan ya kita jual. Nah, feedbacknya buat apa? Buat kita nih. Ya keuntungan tadi. Kita misalkan ya buat misalkan contohnya kendaraan nih misalkan ya kendaraan menggunakan sumber energi dari matahari misalkan ya. Mungkin kalau sekarang kan apa listrik ya, listrik dari baterai ya kan ya. Nah, kalau kita sekarang buat apa teknologinya nih berbahan bakar dari panas matahari misalkan ya, solar cell ya kan misalkan. Jadi bukan menggunakan teknologi fosil lagi ya. Jadi nah itu udah kita tinggalkan, kita beralih ke situ misalkan ya. Nah, ini bisa ya bisa diaplikasikan nggak gitu coba ya. Di Indonesia ini kan panasnya ya dibandingkan di luar negeri kan paling panjang bener nggak. Nah ini otomatis berarti bisa nih gitu kan diaplikasikan di negara kita. Nah ini nanti yang akan diterapkan nanti gitu kan akan dipublikasi karya kalian. Nah feedbacknya apa nanti keuntungan buat kalian ya nanti dapat royalti dari produk yang digunakan oleh masyarakat ya itu digunakan di sini bukan bukan untuk di apa namanya untuk ditiru bukan tapi untuk dipakai ya untuk digunakan tujuannya tuh ya penemuan kalian tadi tuh oke oke kemudian yang terakhir nih ya prosedur pengajuan permohonan haki ya. Nah, prosedurnya apa sih? Nih, harus ada judulnya dulu. Invensinya apa judulnya? Kemudian uraian singkatnya nih. Tadi dari judulnya apa nih misalkan ya? Kalau misalkan pada teknologi apa nih misalkan ya? Teknologi terbarukan misalkan ya. Atau teknologi apa nih? Masa kini boleh. Ya, itu dari judulnya misalkan ya. Kemudian yang kedua, uraian singkat ya. Invensinya apa? terkait terkait penjelasan dari tadi teknologi atau judulnya tadi misalkan ya teknologi terbarukan. Nah, apa nih yang terbarukan di sini? Kalian jabarkan keuntungannya apa tuh, gitu kan? Dari segi keunggulannya, ya kan ya. Kemudian dari sisi manfaatnya, ya kan ya. Kemudian cara penggunaannya, ya kan. Itu itu bisa kalian jelaskan nanti dari uraian-uraian itu. Ya bisa uraian berusaha singkat ya, bisa uraian lengkap nih nanti. Oke. Kemudian disertai nanti nih rancangan, gambar rancangannya juga nih nanti. Gambar teknik misalkan ya. Diperlukan untuk menerangkan investasi secara lebih jelas misalkan ya. Nah, misalkan kalian nih membuat teknologi tadi ya. Contohnya tadi kan pesawat misalkan ya atau misalkan kalian buat kendaraan misalkan ya tadi kan bersumber dari energi apa namanya panas matahari misalkan ya. Nah, itu bisa buat rancangannya seperti apa, prototipenya seperti apa gitu kan ya. Kemudian uraian singkat gambarnya itu bagaimana ya. Bisa dalam bentuk produk sudah jadi ya, bisa kalian dalam bentuk produk yang uji coba ya. Jadi produknya tuh diuji cobakan, gitu, ditunjukkan gitu. Dalam bentuk film boleh ya gambar itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada abstraknya nih. Abstrak di sini ya boleh artinya apa abstrak tuh rangkuman dari teknologimu tadi ya judul penemuanmu tadi tuh gambarkan ya secara jelas singkat padat gitu ya nggak usah banyak-banyak nggak usah harus satu buku nggak perlu ringkasan tuh cukup satu paragraf sudah jelas ya. Jadi menunjukkan tentang penemuan apa sih yang kamu buat ya kan. Oke,
Kemudian yang terakhir ada klaim di sini. Nah, klaim ini mengenai apa? Fitur-fitur apa yang dinyatakan sebagai baru atau investasi yang investor nih layak mendapatkan paten, ya, klaim di situ. Jadi layak nggak nih gitu kan mendapatkan paten, diklaim gitu kan. Oh ternyata setelah ditelusuri produkmu, oh ada yang sama persis nih penemuan sebelumnya gitu. Nah ini juga harus dilihat ya, maksudnya dilihat itu ya, eh, apa sih keunggulannya yang dulu sama yang sekarang. Nah ini juga penemuan ya, jadi tidak sama plek gitu kan. Itu oke, mungkin itu saja ya, apa namanya, beberapa penjabaran ya dari bapak ya terkait materi tentang haki. Oke, mungkin nanti kalian coba tugasnya dari bapak lagi nih ya, kalian nanti ya cari ya di lingkungan sekitar kalian nih ya, cari ya usaha kecil ya yang sudah mendaftarkan produknya ke Haki ya, kira-kira nah produk apa tuh biasanya tuh, seperti misalkan ya, bukan warung ya, nih beda ya warung, contohnya tadi kayak restoran ya, restoran makanan ya contohnya ya, kan banyak tuh restoran makanan ya kan ya, yang sekarang tuh ada brandnya kan apa gitu kan, ayam geprek, kemudian ayam apa lagi tuh, ayam ayam apa gitulah pokoknya ya, ayam goreng apa gitu misalkan. Nah itu kan biasanya ada, atau eh, minuman ya kan ya, minuman kan sekarang kan banyak ya inovasinya itu kan, atau dicampur apa gitu kan, susu campur santan apa campur apa gitu kan, campur soda gitu kan, campur jadi satu ya kan. Nah itu penemuan langsung jadi minuman ini kan, formula baru ya minuman gitu. Nah ini kalian coba ya telusuri ya, usaha kecil tersebut ya, boleh UMKM ya, boleh usaha apa namanya skala besar ya. Kalian coba nanti data ya, boleh dalam bentuk nanti apa namanya wawancara saja ya, itu nanti dikirim ke bapak ya. Tugasnya ini ingat ya, bukan tugas individu tapi kelompok ya, jadi kalian mengerjakan tugasnya satu tim ya, sama seperti tentang apa bisnis plan kalian ya gitu. Jadi nanti tolong dikumpulkan ya dalam bentuk dokumen hasil wawancara aja ya, boleh tertulis silahkan, atau menggunakan voice message ya boleh, nanti menggunakan suara nanti boleh ya, dokumennya tuh nanti rekaman suara boleh, nggak jadi masalah ya, gitu. Durasi waktunya berapa pak, nggak bapak batasin ya, yang jelas kalian tanya ya, pastinya ya nanyanya kan nggak mungkin satu atau dua pertanyaan lah, minimal 10 lah ya, 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan kalian tanya ya terkait tentang profil usahanya ya kan ya, kemudian pendapatannya boleh kamu tanya, kemudian sudah berapa lama berdiri ya, bebas lah gitu ya, kalian nanti tanyakan, kemudian nanti di akhirnya kalian coba tanyakan terkait produk yang dipasarkan ya, apakah sudah diakui oleh haki tersebut gitu kan. Oke, itu saja ya tugasnya yang bapak berikan. Oke, kurang lebihnya bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.